Abang nge-YouTube ini karena pengen terkenal aja atau hobi bang? Gue pengen jadi artis. Yo, what's up guys, welcome back again with us Cranky Tech Indonesia. Dan setelah sekian lama kita bikin video berdua lagi bersama gue Jordi dan di sini ada Luis. Dan hari ini kita bakal ngejawabin Q&A yang udah ada di Instagram. Ya tadi sore gue baru aja ngepost tentang kita mau bikin Q&A ya. Iya. Di Instagram. Nah kita mungkin nggak bakal semua, jadi mungkin bakal ada beberapa aja. Jadi mohon maaf kalau misalkan pertanyaan kalian nggak masuk di sini. Jangan baper. Ya, jadi langsung yang pertama aja dari Calvin Cox. Bang, sekarang RX 570, 580 pada kemana? Kok ngilang sama naik? Oke, yang gua tahu infonya si RX 480, 580, 570, 470 tuh semua pada lagi diburu sama miner, miner Bitcoin gitu loh. Jadi pada nggak ada semua. Mereka sekali beli tuh bisa kayak 10 biji atau berapa biji, nggak cuma 1-2. Makanya mungkin pada hilang dan habis stoknya di mana-mana. Oke. Nur Rizky R, i3 6100 tambah GTX 1050 Ti atau Gen 4 560 tambah 1050 Ti. Kalau gua ngeliatnya lebih ekonomis Gen 4 560 karena performanya bener-bener mirip banget kan? Iya, bener-bener beda dikit gitu, tapi harganya itu agak GPU agak jauh gitu. Iya. Jadi kalau ngomong price to performance, sweet spot mending ke Gen 4 560. Bang, emang bener Virtual Surround 7.1 itu cuman virtualisasi software driver dari Thomas.Vivareja. Lo atau gua? Lo aja dulu. Udah, karena gue yang janji. Jadi emang kalau 7.1 itu benar-benar baru virtualisasi. Jadi nggak ada yang true 7.1 di headset. Itu udah ada researchnya. Jadi 7.1 atau 5.1 itu gimmick di gaming gear. Ada tambahan. Ya pokoknya intinya 7.1 itu ada 7 speaker. Ya. Ada 7 speaker yang ada per kita. Jadi kalau misalkan kalian bilang, "Bang, headset ini udah 7.1 doang." Headset ya speakernya cuma ada 2 di kanan sama kiri ya. Drivernya. Itu bukan 7.1. Yang bikin 7.1 itu softwarenya virtual surround gitu. Kayak misalnya Razer Surround atau Windows apalah. Surround. Ya pokoknya kayak gitu, itu namanya virtual surround. Jadi kalau misalnya kalian bilang headset A B C D itu nggak ada yang benar-benar true 7.1. Itu cuma gimmick. Lanjut. Pendapat Abang tentang RS Vega apa, Bang? Dulu. RS Vega itu baru ada Frontier Edition dan untuk yang Game Edition itu belum ada. Untuk Frontier Edition sebenarnya lumayan banyak yang protes gue lihat karena, dan AMD jawabannya cuma satu, karena ini bukan diperuntukkan untuk gaming. Lu nggak bisa nge-benchmark ini dari gaming. Ya. Menurut gue ini RS Vega ini karena belum keluar sepenuhnya, belum ada detail speknya, jadi kita juga nggak bisa ngomong banyak ya. Cuma bisa spekulasi kalau ini bakal jadi Nvidia killer juga sih. Iya, mungkin bisa jadi saingannya 1070 atau 1080 bisa jadi. Cuman memang belum ada informasi lebih lanjut. Yang kita tahu cuman ya Vega ini bukan untuk gaming kita tahunya. Vega yang Frontier Edition. Iya, yang Frontier Edition itu. Dan kalau yang Game Edition itu kata ininya MSI perlu power yang gede banget. Itu doang yang spek, yang leak gitu. Kalau dari sisi positifnya, kalau emang harganya sama, performanya sama, berarti itu ya kayak cuma punya varian lain gitu lah. Nggak harus Nvidia terus. Lanjut, W.DSDN. Bang, misalnya gue beli Galaxy GT 1050 Ti X OC. Itu harus di OC atau VGA-nya udah di OC? Jadi VGA varian kayak gitu tuh sebenarnya udah punya tuningannya sendiri. Jadi mungkin tuningannya tuh lebih tinggi daripada standarnya. Cuma kalian tetap bisa overclock lagi sendiri. Berarti bisa di atas yang udah dikasih tuningan yang udah dinaikin sama dia. Oke. Ramadhani Akbar 39. If 208 Bang, kenapa nggak bikin konten game kayak gameplay? Saran aja. Nah, lo jawab. Karena kita bukan The Lazy Monday. Karena kita sebenarnya bisa sih, cuman kita berdua juga gamer. Ini lu begini, mic-nya begini. Oh iya. Jadi kita itu lebih fokus ke hardware, Boy. Kalau main game sebenarnya mungkin nanti lah di The Lazy Media ya. Iya lah, mungkin nanti di The Lazy Media kita main game lah. Cuma kalau di Cranky Tech ID kita memang fokusin ke hardware sama peripherals. Ramadhani Akbar 39. Resiko overheat ya panas, hardwarenya nggak awet, rusak, beli baru. Rusak apalagi? Sultan, beli baru. Ya FPS-nya drop kalau lagi main, ya itu salah satu penyebabnya. Jadi tulis aja di bawah komen, Bang Luis bikin tentang airflow gitu. Biar dia bikin.
Oke, Naufal MHNF, tips bikin setup ideal apa bang? Nah, tuh Jordi punya. Sebenarnya ngomongin setup ideal berarti setup gini ya, estetika ya. Itu lu bisa nyari inspirasi dari luar terus lu bisa copy paste atau itu tergantung ke kreativitas lu masing-masing gitu loh. Jadi kayak kalau emang lu demen color scheme hitam putih, lu bikin hitam putih semua, lu jangan miss kayak tiba-tiba keluar warna lain gitu. Atau lu cuman pengen setup itu lebih ke fungsionalitas, jadi ya mau nggak mau lo harus punya rak gitu. Kalau nggak punya rak kayak gue ya semua barang gue di meja ujung-ujungnya berantakan walaupun semuanya berguna gitu. Kalau estetika tuh balik lagi selera ya. Semua kayak selera kayak warna semua segala. Fashion lu kan bisa aja lu ngikutin yang ini tapi lu nggak cocok sama yang ini gitu. Semua referensi bisa kalian lihat di website di Google, kalian searching setup komputer. Ini paling banyak dipakai di luar. Dan meja ini adalah meja paling mainstream. Oke, lanjut. Puja Wiwaha 19, bang mending PC rakit sendiri atau pre-build? Lagi lah. Kalau gue sendiri memilih untuk racik sendiri karena gue lebih mau hemat. Karena kita bisa ngambil dari vendor-vendor yang berbeda. Kalau kita ngambil dari salah satu brand, pasti kebanyakan barang tuh dari brandnya dia gitu. Nggak mungkin kayak dia ngambil brand lain gitu. Jadi mungkin yang dia nggak produksi ya. Selain itu pasti brandnya dia. Jadi gue lebih milih racik sendiri. Kalau gue sih ngeliatnya kalau pre-build ini lebih gimana? Bukannya maksudnya jelek ya? Nggak jelek. Maksudnya kurang ekonomis aja. Gitu kayak misalnya VGA-nya brand A, terus RAM-nya brand ini. Padahal sebenarnya di harga yang sama ada barang yang lebih bagus gitu. Di harga yang lebih murah gitu misalnya. Ada yang sama aja kayak gitu. Ya mendingan lu beli yang lebih murah aja dong, kan lebih hemat duit. Itu aja sih intinya. Kecuali ini ya, fanboy parah ya. Iya, kecuali fanboy parah. Lu ya udah gitulah. Kiki Parasto, tips dan trik cable management yang relatif murah. Tips dan trik itu pertama velcro. Terus ada apa sih? Gue selalu lupa nih namanya paku itu yang klem, putih itu. Pokoknya kalau orang toko bangunan itu bilangnya klem. Paku putih yang ada lah di akhir video gue yang LED strip itu. Dan kalau emang itu masih mahal lu bisa pakai itu yang warna hitam apa sih? Hitam yang biasa di stationery itu. Ntar ada gambarnya deh. Itu biasanya bisa buat kabel juga. Ya. Terus yang terakhir itu yang paling banyak dipakai juga yang buat nyimpen kabel kalau monitor ke TV itu. Ya, itu apa sih namanya? Yang kayak paflon. Nah ini kalau tadi kan Jordi kan ngasih tau nih alat-alat apa aja buat kabel management nih. Intinya sih kalau kabel management lo pinter-pinter ngatur pas ngituin kabelnya tuh yang rapi gitu. Itu doang. Terus kalau yang emang jago nih, itu pasti stop kontaknya di atas semua. Jadi bener-bener bawa dari meja itu kosong gitu. Nggak kelihatan kabel sama sekali. Iya, itu juga salah satu trik juga. Kayak misalnya lo bisa taruh stop kontak lo di bawah meja gitu kan supaya lebih rapi, nggak di lantai. Gitu sih. Oke. Rabani Ajis, mendingan naikin spek PC atau beli aksesoris PC? Kalau gua saat ini beli aksesoris. Soalnya PC dia udah kayak oke, udah gitu loh kayak udahlah udah cukup, gak usah up lagi. Kayak gue juga ya udahlah, PC gue udah segitu, ngapain gue up PC lagi. Jadi beli aksesoris PC dengan referensi nonton di Rankylist. Iya, betul. Sudah 2 part. Karena kan ya sebenarnya tuh kalau misalnya kalian nanya spek mendingan naikin spek PC atau beli aksesoris kan sebenarnya itu prioritas ya. Iya. Ya kan kalau misalnya kalau kayak gue PC ya gue bukan mau nyombong, maksudnya PC gue udah cukup lah gitu. Kayak udah cukup buat apa lagi gue naikin lagi, mendingan gue beli yang kecuali udah ngomong 5-6 tahun ke depan lah, udah sampai turun gitu. Next, Abdul Ridwan R, solusi buat laptop yang suka blue screen. Blue screen banyak penyebabnya. Jadi lihat dulu penyebab di bawahnya apa, lapor baru kita ngomong lagi nanti. Kayak misalnya kalau misalnya kalian pakai kelamaan panas nggak tuh laptopnya, kalau atau mungkin RAM-nya juga bisa apa segala, pokoknya banyak aspek yang bisa bikin laptop atau PC itu rusak, mati total lah, blue screen apa segala macam. Jadi kalian nggak bisa matokin kalau misalnya PC gua nggak nyala, oh berarti gara-gara ini, nggak bisa. Kalian harus tes semua hardware. Itu paling ribet. Itu paling ribet. Tapi yang pertama dites satu RAM. Iya, biasanya tuh yang dites RAM, hard disk. RAM itu paling ganggu. Iya. Next, lanjut. Nanda Nur Pratama, bang kira-kira kalau setup gaming pakai laptop lebih milih beli monitor tambahan atau gear yang biasa, atau gear gaming keyboard mousepad HS gaming? Kalau gue sendiri, kalau gue pakai laptop doang, gue lebih milih tambah monitor dan gearnya biasa, karena lebih enak ngelihat layar gede daripada bling-bling kacing-kacing di bawah. Kalau gue setup laptop ya? Laptop. Gue lebih pilih kayak si yang waktu itu menang Grand Setup, siapa tuh namanya?
yang Godzillas. Bukan yang Yo Harvey. Bukan yang menang pertama, kayak setup pertama. Gila Agustier. Ya, gue lebih kalau gue setup laptop gue lebih pilih kayak si Gilang Agustier. Oh, bener-bener rapi, nggak ada monitor Bener-bener tambahan. rapi, nggak ada monitor. Oh itu, asik banget dah, parah. Dan itu juga kenapa kita milih mereka? Kenapa kita milih si Gilang Agustier itu karena Bukan karena MacBook. Iya, bukan karena MacBook. Bukan karena dia sultan. Bukan karena dia sultan. Okay. Itu juga isi mejanya juga nggak gitu mahal kan, cuman ini. Terus cuman keyboardnya Rubik. bukan keyboard yang kayak Iya, bukan keyboard mahal, bukan keyboard gaming juga, dia cuma pakai ini, pakai Rubik. dan kebetulan dia pakai MacBook warna putih. Iya, kalau misalkan dia pakai ya dan warnanya, colornya juga Iya, masuk, color masuk scheme-nya banget itu sama putih biru mejanya gitu. segala macam. Cuma Kayak gitu. kalian salah paham. Iya, salah paham kayaknya kalian nggak, cuma kalian lihat MacBook-nya doang gitu, padahal dia ada inilah, ada apa? Ada Rubik, ada Funko segala macem. Hal-hal kecil yang nggak mahal gitu. Iya, dan itu bisa bikin setup kalian rapi gitu. Alfian Nicholas, ada rencana bahas tentang e-sport gak? Berhubung perkembangan e-sport yang lagi pesat, bla 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 bla. Di Indonesia masih dikit yang bahas e-sport. Ya, bahasan e-sport sih menarik, cuman mungkin itu bisa Di luar. dibahas. Ya mungkin tuh di luar konteks sama di konteks kita ya. Mungkin ntar Di si Lazy Aldo, Media ya mungkin mungkin di Lazy Media atau kita bahas si bareng Aldo Aldo. bisa bahas tentang e-sport. Kalian subscribe aja mereka. Aji Krim, tips menghias secara PC. Nonton Cranky List udah banyak banget barang buat kalian menghias secara PC kalian. Terutama ini paling mainstream lagi. paling mainstream. Kore masih jomblo? Dia Nggak. jomblo. Oh iya. Dimas Utama TS, tips dan trik untuk membuat setup PC kelihatan bagus dan rapi elegan. Sekali lagi nonton Cranky List. Ya. Meja yang bagus di bawah 1 juta. Cranky List. Cranky List. Itu udah ada semua meja setup, apa yang bisa semua udah ada. Iya. Dan sama tertarik nggak sama laptop ROG Zephyrus yang mau dikeluarin? Gue tertarik parah karena desain dari ROG ini beda banget dibanding ROG yang udah ada. Kayak biasa ya. Iya, dan itu tipis banget. Lo? Gua tetap nggak suka laptop. Ya udah ROG kirim ke gue deh, nggak usah. Oke, next. Puding Jelly Eager 2. Kak, lebih bagus Intel atau AMD buat gaming PC 20 juta? Kalau gua saat ini ngomongnya objektif ya. Sekarang Ya, tahun 2017 bulan Juli. Bulan Juli. Bulan ini gua AMD. Gue tetap AMD. Ryzen 7. Nggak subjektif ya, bukan karena fanboy ya. Dulu gue juga pakai Intel, Nvidia segala. Cuman Gue ya, dulu nggak pernah pakai AMD. Sejak keluar Ryzen gue pindah AMD. Gue udah terciduk masuk tim merah. ya, gue bukan karena fanboy. Raka WJDN, pilih estetika atau fungsional dulu dalam pemilihan casing? Untuk saat ini lagi. 2017 Juli. bulan Juli. Gue milih estetika. Dari dulu gue milih estetika. Gue apa tadi? Fungsional. Itu pemilihan casing. Oh, pilih casing ya? Enggak. Gue enggak. Gue kalau pilih casing tetap Fungsional. Kalau gue estetika, gue lebih milih casing keren daripada fungsional karena gue nggak pernah ngurus airflow. Ya. Karena gue bakal buat AC menuju ke casing orang kaya. Minta saran game yang jalan ceritanya keren. Sebenarnya di luar konteks tapi Iya, udah sebenarnya ya udah nggak apa-apa lah ya. Ini pribadi aja ya. Kalau gue mungkin kemarin lagi sale, gue sih beli Darksiders 1 dan 2 itu bagus banget ceritanya. Kalau gue Ori and the Blind Forest, soundtracknya gila. Lebih mentingin performa apa estetika, bukan casing. Saat ini Juli 2017 estetika. gue estetika. Dari dulu estetika. Apalagi kalau punya 2 PC, satu performa satu estetika, udah kelar. Kembali lagi nih prioritas ya, karena kalau nanya ke kita saat ini estetika. Karena PC kita itu udah fine di kita gitu. Ya udah fine ya. Kita nggak Sudah perlu cukup. i9X, nggak perlu ya. Iya ya nggak perlu. Pilih performa atau cooling system dalam pemilihan VGA. Kalau gue lebih ke Performa. Saat ini juga. Mungkin kalau duitnya udah banyak ya, duit tinggal metik gitu lah. tinggal Cooling metik. system. Iya, cooling system baru. Garnet TX, lebih pilih punya toko komputer maju tapi nggak bisa YouTube, apa YouTube-nya maju tapi nggak bisa usaha Ini apa-apa pertanyaan lagi? menjebak ya. Kalau gue memilih untuk YouTube-nya maju karena gue nggak mau jadi engko-engko glodok atau mangga 2 kecuali gue sekaya Enter Komputer. Kalau nggak gue nggak mau. Enter Komputer gila itu nggak pernah pernah nggak sih di toko dia? Enggak. Dia pernah. Dia gitu. Aduh. Kalau lu pilih? Cuman ya kalau ngeliat kerjaannya sih ya saat ini YouTube YouTube lebih dulu. enak. Itu aja sih. Bintang Pelangi. Buat rakitan baru, VG yang cocok buat resolusi 1080p, main game AAA, setting mentok yang seperti kalian tanya biasanya dari kubu Nvidia atau AMD bebas.
Kalau resolusi 1080p sih RX 480, 580, 570, 470 sama GTX 1060. Kalau AMD-nya nggak nemu karena udah diburu mainin. Ya udah GTX 1060 aja. Ricky An, lu lebih prefer setup bersih tapi jelek atau berantakan tapi keren? Gimana? Bersih tapi jelek. Wah ini susah nih, ini susah. Berarti dia bersih, bener-bener nggak ada barang, rapi, tapi balengnya jelek. Berarti setupnya gimana jelek. tuh maksudnya? Berarti setupnya kayak monitor tabung. Nggak bisa coy. Lu kalau udah bersih, udah rapi, itu pasti nggak mungkin jelek lagi gitu loh. Iya. Menurut gue gitu, kalau berantakan keren, mungkin kayak setup gue, berantakan keren. Setup gue berantakan banget, gue tahu. Walaupun gue rapiin gitu. Kayak gitu. Ini nggak bisa dijawab sumpah. Nggak bisa dijawab. Nggak bisa dijawab. Ampun, angkat tangan. Wiraku semua 97. ID Steam Bang Jordi sama Bang Luis di share supaya bisa main bareng. ID Steam. LC. LC. Kalau gue WEM. Dia 2 huruf ke 3 huruf. Dimas NGRH. Bang, kira-kira kedepannya AMD dengan Ryzen-nya bakal lebih menang dari Intel nggak? Saat ini Ryzen aja menurut gue udah menang. Iya. Saat ini Ryzen udah menang. Rido Giri Saputro, pernah nggak beli 4 PC terus kena jebakan toko? Pernah lah, pasti pernah. Kita pasti pernah, karena dulu kita sebelum tahu-tahu tentang hardware juga beli aja. Gini, tech reviewer itu mungkin bisa muncul karena dia sakit hati. Karena kebodohan sakit hati kena jebakan toko. Iya. Contohnya saya, ya, GT 430, 2 GB, gue ngeliatnya 2 GB-nya doang. GT 430 gue nggak ngerti. Iya. Bang, apakah dengan abang nge-YouTube merubah kehidupan abang yang dulunya buruk menjadi lebih baik, dan abang nge-YouTube ini karena pengen terkenal aja atau hobi? Nah ini pertanyaan yang pertanyaan yang menarik, makanya ditaruh paling terakhir. Dan satu lagi, bang, ada pemikiran pengen YouTube karena apa? Gua mungkin ngejawab yang pertama dulu, mau YouTube karena apa? Iya, yang mau YouTube karena apa? Sebenarnya kalau gua ceritanya ini masalah toko yang tadi. ya kayak gitulah. Gua resah gitu. Gua resah karena banyak channel tech. Bukan channel tech, jadi kayak banyak jebakan toko. Yang pertama karena keresahan gua itu banyak ya dulu, karena dulu pas zaman dulu gua mikir kayak gini tuh, dulu ada banyak channel-channel gede yang pernah bahas hardware tuh bener-bener misleading, jadi ya semua komunitasnya juga ikutan busuk gitu, dan gue ngelihatnya tuh kayak ini cringe, bener-bener parah banget deh gitu. Dia dulu anti cringe banget, sekarang udah mendingan. Iya, ini bener-bener parah banget gitu, kayak misalnya pokoknya pemahaman tentang hardware yang simple aja tuh kayak parah banget gitu. Bisa misleading. Ya bisa misleading, dan misleadingnya itu disebarin ke teman-temannya. Iya, diterima di teman-teman mentah dan disebarin ke teman-temannya mereka gitu. Contohnya kayak misalnya kayak kita bahas Kringkitos ini kan salah satu pesan itu juga biar meluruskan. Iya, itu salah satu cara kita untuk meluruskan bahwa hal-hal yang misleading yang itu kita bahas itu lah. Misleading, iya benar. Mitos AMD panas. Ya itu salah satu keresahannya kita berdua, kenapa kita mau bikin konten. Oke, apakah dengan abang YouTube ngerubah kehidupan abang? Merubah apa enggak ya? Kalau gue sendiri, gue paling ngerasa itu di produktivitas, terus masalah gue mulai ngerti sama dunia digital marketing, terus gue mulai ngerti sama main di skema warna, di Photoshop segala macam, dan sosmed, pengetahuan pasti lah ya. Iya. Karena kita sering baca news dan hal-hal segala macam buat berbagi ke kalian riset sebelum bikin video. Kalau lo? Kalau gue lebih ke ilmunya sih. Tapi kayak waktu main game tuh hilang, waktu sosial tuh hampir hilang. Gue sempat 3 bulan jadi antisosial, dan gue nggak tahu banyak banget gosip di luar beredar gitu. Ya, kalau gue masih main game. Kalau gue jarang banget. Kalau gue masih main game. Jadi yang dulunya buruk maybe menjadi yang lebih baik lagi. Lebih baik gak? Ya kalau gue ngerasanya dari segi manajemen waktu dan ilmu. Walaupun masih berantakan juga ya. Masih berantakan. Walaupun masih berantakan. Gak bisa 1 minggu 2 video. Iya. Itu promosi. Iya. Itu kayak kita belajar manajemen waktu, belajar ya lebih banyak kalau gue sendiri ngerasa ini invest masa muda sih ya, karena daripada gue udah lulus baru gue sibuk cari kerja, itu pasti ribet. Mending gue kerjain dari sekarang. Kita melakukan sesuatu dulu. Dia semester 8, gue 4, gue masih lama ya. Oke, dan gitu abang nge-YouTube ini karena pengen terkenal aja atau hobi bang? Gue pengen jadi artis. Makanya kalau live gue doang, dia nggak ada. Nggak. Dibilang hobi enggak, cuman gue itu lebih pengen ngebantu kayak nyebarin
hal-hal yang nggak misleading dan pengen jadi artis. Ya kalau gue ya tadi karena berawal dari keresahan gue kayak entah ya pokoknya tadi udah gue jelasin lah tentang keresahan gue ya kalau hobi sih ya gue benar kayak tadi udah bilang gue mau berusaha untuk menyebarkan ketidak misleadingan gitu, mencoba meluruskan misleading yang udah sering terjadi terutama di platform YouTube ya. Karena udah waktu zaman itu gue benar-benar parah banget ya. Itu aja sih. Oke. Bang, kapan aneh jadi sultan kayak abang? Mulailah YouTube. Oke, so that's all buat pertanyaannya. Jadi sebelum kita closing, gue mau ingetin buat kalian yang mau post setup kalian, langsung post ke crankysetup@gmail.com. Semua post setup boleh, tapi jangan satu foto, karena satu foto kalau gue mau masukin ke video itu nggak bisa. Nggak mungkin gue zoom terus di sana. Jadi at least kasih 3-4 foto, makin banyak makin bagus. Dan tulis masalah specs nanti aja, oke? Ini ada fotonya dulu. Setup mau temanya, mau laptop, mau apapun kirim aja, nggak apa-apa. Oke, jadi that's all. Jangan lupa like dan dislike kalau kalian suka dan nggak suka video ini. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya mereka setidaknya sedikit terluruskan. Jangan lupa juga komen di bawah, terutama komen yang tadi Bang Luis bahas tentang casing airflow. Dan jangan lupa juga follow Cranky Tech ID karena kita berbagi daily tips, news, rekomendasi, discussion, dan ada setup juga seputar hardware setiap harinya. Dan follow Instagram personal gue di @johnnyleonardo O-nya 2 dan Luis Christian S-nya 2 juga. Oke. So yang lahir jangan lupa subscribe karena kita janji karena dia sudah selesai skripsi dan minggu depan udah kelar ujian. Semoga tidak ada halangan lagi lah. 1 minggu bisa lah. Kita janji. So thank you so much guys for watching. Bye bye.